Dokter ICU di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional D. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sidarta Kusuma Manggala SPAN KIC, menjelaskan kondisi awal hingga akhir sebelum pasien obesitas Muhammad Fajri dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan Fajri sudah sebulan terakhir tidak bisa tidur secara telentang. Ini menandakan munculnya masalah medis terkait kardiorespirasi atau masalah pada organ paru serta jantungnya yang cukup serius. Sebelumnya, kata dia, tepatnya beberapa bulan lalu, Fajri sempat disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Hal itu karena kaki kanannya telah menunjukkan adanya infeksi. Namun, pada saat itu, Fajri masih belum mau dibawa ke rumah sakit. Hingga akhirnya kondisinya kian memburuk, sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dokter spesialis anestesi konsultan perawatan intensif ini pun menekankan bahwa saat dirujuk ke RSCM pun, pihaknya telah melihat bahwa kondisi Fajri memang sudah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Selanjutnya, perawatan intensif pun dilakukan terhadap Fajri karena kasus ini dianggap sebagai kasus langka. Sesak nafas yang dialami Fajri pun kian terasa berat sehingga ia membutuhkan alat bantu pernafasan berupa ventilator. Terdapat pula infeksi yang terjadi pada organ paru-parunya, infeksi inilah yang menimbulkan kejadian shock septic. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat, dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Kemudian infeksi ini kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock septic, kata Dr. Sidarta. Shock septic adalah salah satu kondisi darurat yakni infeksi luas yang menyebabkan kegagalan organ dan tekanan darah yang sangat rendah. Kondisi infeksi berat yang dialami Fajri kemudian coba diatasi melalui pemberian antibiotik. Sidarta pun menyebutkan gejala shock septic lainnya yang dialami Fajri, mulai dari gagal pada organ jantung, pembuluh darah, turunnya tekanan darah, hingga masalah pada ginjalnya. Kemudian ciri-ciri shock septic lainnya adalah kegagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya kemudian pembuluh darahnya. Kemudian tekanan darahnya mulai turun. Ginjalnya bermasalah juga, tutur Dr. Sidarta. Oleh karena itu dirinya menyebut kasus yang dialami Fajri ini kompleks karena bukan hanya terkait masalah obesitas saja. Namun juga kemunculan infeksi yang berdampak signifikan pada kerusakan organ tubuhnya hingga akhirnya kondisinya pun terus mengalami penurunan. Pemuda itu meninggal dunia pada Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023, dini hari, pukul 1.25 waktu Indonesia Barat, setelah dirawat di RSCM sejak tanggal 9 Juni lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!